Oke adik-adik, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, salah satunya yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, yang pertama, kita menentukan nilai stasionernya dari f aksen x dulu. Nah, lalu nilai stasioner itu kita substitusikan ke fungsi fx-nya, sehingga nanti kita dapat menentukan mana nilai maksimum dan minimum. Oke, contoh soal berikut, suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya pada persamaan di dalam soal. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, berarti di sini kita harus menuliskan dulu rumus dari si fx-nya. Rumus fx-nya itu adalah biaya per hari kita kalikan dengan hari. Nah, untuk biaya per hari itu ada pada persamaan di soal ya, yaitu 3x dikurang 900 ditambah 120 per x. Nah, jangan lupa dikasih kurung, lalu kita kalikan dengan x. Masing-masing sukunya dikali dengan x, sehingga 3x kuadrat dikurang 900x ditambah, itu x-nya bisa dicoret ya, jadinya 120. Nah, inilah fungsi dari si fx-nya. Oke, kita kembali lagi ke langkah-langkah yang tadi, yaitu kita menentukan nilai dari stasionernya menggunakan turunan. Nah, sebenarnya itu untuk mencari apa sih? Kita mencari nilai dari si variabel x-nya. Nah, di situ kita rumuskan turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti turunan dari fx tadi adalah 6x dikurang 900. Kita mau mencari nilai x-nya. Berarti 900 pindah ke ruas kanan ya. Nah, sehingga kita dapat nilai x-nya itu adalah 900 per 6. Nah, kira-kira 900 itu habis nggak ya dibagi 6? Habis ya. 90 dibagi 6, 9 sama 6 itu sama-sama kita bagi 3. Nah, sehingga kita dapat nilai X-nya itu 150 hari. Oke, karena cuman satu nilai X yang didapatkan di sini berarti sudah terjawab bahwa waktunya selama 150 hari. Nah, next soal yang kedua, persegi panjang dengan keliling 2x ditambah 24 cm dan lebarnya 8 dikurang x cm. Agar luasnya maksimum, maka panjangnya adalah, kata dia. Berarti nilai dari si panjang yang dia tanya di sini. Nah, kita gambarkan dulu bangun datar dari persegi panjang. Ini merupakan P, ini L-nya. Nah, rumus dari keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Nah, di situ kan diketahui persegi panjang dengan keliling 2x ditambah 4. Berarti kelilingnya kita ganti dengan 2x ditambah 4. Nah, untuk panjangnya tetap kita misalkan dengan variabel P. Untuk lebarnya tadi nilainya berapa? 8 dikurang X. Oke. Nah, sehingga ada berapa variabel di sini? Ada 2 variabel ya.
Karena yang dia tanya adalah luas, rumus luas itu apa? Panjang dikali lebar kan? Berarti dari persamaan yang udah kita tulis ini, kita harus mencari nilai dari si panjangnya. Nah, 2 ini bisa kita pindah ruas ke kiri, karena dia perkalian berarti dia menjadi pembagian. Nah, sehingga yang si 2x tambah 4 tadi hasilnya menjadi x ditambah 2. Nah, setelah itu, yang min x, kita pindah ruas dia ke kiri, menjadi tambah. Nah, x ditambah x jadi 2x, 8 pindah ke kiri, menjadi kurang. 2 dikurang 8 berapa? Iya, min 6. Nah, kita dapat nilai P-nya itu adalah 2x dikurang 6. Nah, sekarang kita cari persamaan dari si rumus luas. Karena kita udah mendapatkan persamaan dari si P kan? Atau di situ kita juga boleh mengubah si persamaannya itu menjadi x sama dengan. Kenapa kita ubah menjadi x sama dengan? Karena yang dia tanya di sana adalah panjang. Berarti semua variabelnya itu nanti kita ubah menjadi panjang. Oke, kita uraikan dulu rumus dari luas. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, karena kita mau mencari panjang, berarti persamaannya harus kita ubah ke variabel panjang. Oke, kan lebarnya tadi 8 dikurang x, ya kan? Berarti variabel x itu yang kita ubah dengan persamaan x yang kita dapatkan tadi. Nah, sehingga kita dapat persamaan ini, dan jangan lupa kalian samakan penyebut yang di dalam kurung ya. Per 2, jadinya 16, jangan lupa minnya dikalikan ke dalam, min P dikurang 6. Nah, P dikalikan dengan 16, kita kurangin dengan 6, 10 dikurang P per 2. Nah, itu P-nya kita kalikan ke dalam. L sama dengan 5P itu kita dapatnya dari 10 dibagi 2 dulu ya, baru kita kalikan dengan P. Terus yang si min P per 2 langsung kita kalikan dengan P, sehingga hasilnya P kuadrat per 2. Oke. Nah, karena dia sudah dalam bentuk variabel P, kita disuruh menentukan nilai panjang agar luas maksimum. Kembali lagi ke syarat tadi, kita cari nilai stasionernya. Kalau yang ditanya maksimum atau minimum, berarti syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga ini turunannya adalah 5 dikurang P sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai P-nya sama dengan 5. Oke, berarti agar luasnya maksimum, maka panjangnya sama dengan 5. Nah, soal berikutnya, luas permukaan balok dengan alas persegi 150 cm², agar volume balok maksimum, maka panjang alas balok adalah, kata dia. Nah, sebelumnya kita gambar dulu baloknya, supaya kita bisa menentukan rumus dari apa rumus luas permukaan dan apa rumus dari volume. Balok itu terdiri dari berapa sisi?
Iya, ada 6 sisi ya. Di situ ada 2 sisi depan dan belakang yang sama. Terus sisi kiri dan kanan sama. Sisi atas dan bawah sama. Sehingga rumus dari luas permukaan balok itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus dari luas masing-masing bangun datar yang menyusun si balok itu. Nah, di situ kita kasih nama karena alasnya persegi. Persegi itu berarti panjang semua rusuknya sama ya. Kita misalkan dengan S, dan tingginya kita misalkan dengan T. Karena yang diketahui di dalam soal adalah luas permukaan balok, berarti kita harus menguraikan rumus dari luas permukaan balok. Nah, sebelumnya kita rumuskan dulu yang dia tanya, kan volume balok maksimum. Kata dia kan, rumus volume apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi, karena ini bangun ruang ya. Nah, supaya kita tahu mana panjang, lebar, dan tingginya, di situ kakak tulis yang bagian S itu sebagai P dan lebarnya, supaya kita nggak bingung dalam menentukan rumusnya ya. Oke, sampai sini paham kan adik-adik? Nah, ini kita simpan dulu rumus dari si volumenya ya. Kita jabarkanlah yang rumus luas permukaan balok tadi. Apa rumusnya? 2 dikali sisi alas sama dengan sisi atas kan? Nah, rumusnya apa? Panjang dikali lebar ditambah sisi kanan sama sisi kiri. Nah, rumusnya lebar dikali tinggi. Nah, lalu sisi yang mana lagi? Sisi yang depan dan sisi belakang. Rumus luasnya adalah panjang dikali panjang dikali tinggi. Nah, karena yang dia tanya di situ adalah panjang alas balok, berarti semua variabelnya kita ubah menjadi variabel P di situ ya. Nah, 2-nya itu kakak pindahin ke ruas kiri sehingga menjadi 150 dibagi 2. Nah, lalu itu kan panjang dikali lebar tadi. Lebar itu kan sama dengan S, berarti S itu juga sama dengan P. Karena kita mau mencari nilai dari si panjang balok ya, makanya variabelnya kita misalkan dengan variabelnya dari fungsi itu kita ubah semuanya ke P. Sama kayak soal yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini kita lanjutkan, 75 sama dengan P kuadrat ditambah itu P dikali T ditambah P dikali T hasilnya 2PT ya. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai T sama dengan. Karena untuk rumus volume nanti, T itu akan kita ubah menjadi variabel P. Nah, P kuadratnya kita pindahin ke ruas kiri. Dan 2P-nya itu kita pindahin juga ke kiri, sehingga dia menjadi pembagian. Nah, sehingga kita dapat persamaan T-nya itu dalam bentuk yang udah kita tuliskan di atas. Sekarang kita tinggal menguraikan rumus dari si volume. Volume itu rumusnya panjang. Nah, lebarnya itu kan sama juga dengan S kan? S-nya sama dengan P. Lalu yang T-nya kita ganti dengan nilai T yang barusan kita dapatkan tadi. Nah, sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Oke, berarti salah satu P-nya bisa kita coret. Lalu si P-nya kita kalikan ke dalam angka yang ada di dalam kurung. Maka 70
Maaf, itu kakak salah tulis ya. Itu adalah 75 ya. Nah, kita dapat persamaannya yang itu. Oke, langkah selanjutnya kita ngapain? Iya, turunkan. Nah, turunannya adalah, itu kakak salah tulis ya, adik-adik, itu seharusnya 75/2. Nah, turunan dari P pangkat 3 min 3 P pangkat 2. Oke, kita mau mencari nilai dari si P-nya. Kita pindah ruas aja yang 75/2 itu. Nah, itu salah ya. Seharusnya itu adalah 75/2. Terus per lagi 3. Nah, jawaban seharusnya itu bukan plus minus akar 12 ya, tapi adik-adik ubah aja nilainya dari yang kesalahan kakak bilang tadi ya, yang 75/2. Kalau kita udah dapat nilai P-nya, sekarang nilai P itu untuk menentukan mana yang dia itu menghasilkan nilai volume maksimum, kita substitusikan ke persamaan volume yang sebelum kita turunkan tadi, yaitu yang 75/2P dikurang P pangkat 3. Nah, karena yang dia tanya di situ maksimum, berarti yang kita substitusikan adalah yang nilai P-nya yang paling besar. Kan yang lebih besar yang bernilai positif ya. Oke, kalau di situ kan sebenarnya kakak salah angka tadi ya menghitungnya. Jadi di sini kita lanjutin aja, kita menggunakan nilai yang 72/2 ya. Oke, kita ganti nilai P-nya dengan akar 12. Nah, sehingga kita dapat penguraiannya seperti ini. Akar 12 itu sama dengan, kan 4 dikali 3 ya, berarti 4-nya kita keluarin dari akar. Nah, sehingga kita dapat nilainya, ini bisa langsung kita hitung, 36 kali 2, 72. 12 kali 2, 24. Karena akarnya sama, tinggal kita kurangin aja. 72 dikurang 24 berapa? Iya, 48 akar 3.